Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, khususnya kepada Bapak Profesor Hermawan Kartajaya dan seluruh peserta, para bupati wali kota yang bisa hadir atau yang mewakili pada acara kesempatan ini. Insya Allah rasanya Pak Wali Kota Balikpapan, Pak Rizal Effendi, Pak Muharram, Bupati Brau, Kukar yang belum pasti, tapi saya kira akan ikut, serta termasuk pimpinan BI Samarinda, Pak Tutut yang hadir, dan Ibu anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Bu Dr. Etifah, dan yang lain-lain, mungkin satu persatu tidak bisa saya sebut. Yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan hari ini saya menghormati, mengapresiasi, dan sangat bangga dengan acara yang diinisiasi oleh Pak Hermawan dengan segala maksud dan tujuan yang luar biasa, dan saya yakin Pak Hermawan ini masih muda, panjang umurnya, sehat walafiat. Waduh, matur nuwun, Pak. Matur nuwun, matur nuwun. Sami-sami. Ya. Dan saya yakin juga bahwa apa yang Bapak laksanakan ini akan ada manfaatnya ya, terutama bagi kepentingan pembangunan, khususnya bagi masyarakat ekonomi Kalimantan Timur dari bawah sampai atas, tapi nggak sampai atas, sampai setengah saja paling-paling. Karena yang di atasnya orang Jakarta semua, yang pelaku bisnis dan ekonomi ya. Saya ingin bacakan beberapa highlight mengenai yang saya akan sampaikan ini. Tadi Pak Hermawan sudah menyampaikan beberapa pandangan dan prolog terkait dengan acara pada siang hari ini. Saya juga ingin menyampaikan beberapa, tapi mungkin Pak Hermawan ada mungkin tidak begitu connect atau inline dengan maksud Bapak, karena di dalam temanya adalah Kalimantan Timur pasca ibu kota negara. Belum Pak, belum jadi ibu kota negara, apalagi pasca. Kalau pasca berarti kan tidak lagi dia. Kira-kira seperti itu menurut pemahaman saya, tapi Iya, Pak. Mungkin bisa salah ya. Ya, maaf Pak, maaf. Ini Ya, pasca ya. sudah ditetapkan jadi ibu kota negara Pak maksudnya. Oh siap. Ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi inisiatif dari Maklus Incorporated untuk mendorong supaya inovatif dari pemerintah daerah Kalimantan Timur melakukan transformasi perekonomian dari pertambangan dan industri pengolahan minyak dan gas bumi menuju industri jasa yang lebih berkelanjutan dengan memanfaatkan penunjukan Kalimantan Timur yang insya Allah akan menjadi ibu kota negara ya, yang baru. Sampai dengan saat ini, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian. Itu lebih kurang, dengan data yang kami punya adalah 44
dan industri pengolahan 18,28%. Hal ini menyebabkan pertumbuhan perekonomian Kalimantan Timur sangat tergantung pada kedua sektor ini. Pada triwulan ke-1 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur masih mengalami pertumbuhan sebesar 1,27%. Pertumbuhan ini berada di bawah pertumbuhan nasional pada waktu yang sama, yaitu sebesar 2,97%, masih hampir 3%. Dan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan sebesar 2,49%. Pada triwulan tersebut, sektor pertambangan mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang negatif sebesar minus 0,48%. Sementara sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan 3,2%. Pada triwulan kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur diperkirakan akan mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang negatif. Perkiraan ini didasarkan pada data yang sudah dianalisis atau dianalisa, seperti nilai ekspor yang sampai bulan Juni mengalami penurunan sebesar 16%. Harga acuan batu bara yang terus mengalami penurunan dari 67 US dollar per metrik ton di bulan Maret menjadi 52,98 dolar per metrik ton pada bulan Juni. Selain itu sektor transportasi dan perhotelan juga belum menunjukkan kinerja yang baik ya. Hanya mohon maaf Pak Hermawan, kalau dibanding ekspor dengan nilai ekspor, maksudnya dengan nilai import, masih jauh lebih besar nilai ekspor daripada impor Kalimantan Timur. Jadi masih plus kalau dari itu hitungan nilai ekspor dan impor Kalimantan Timur. Kita mengharapkan agar kontraksi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur tidak terlalu dalam. Menteri Keuangan Republik Indonesia memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan negatif pada kisaran minus 3,5 sampai dengan minus 5,2% di triwulan kedua tahun 2020. Berdasarkan informasi di Trading Economic, sampai triwulan kedua ini banyak negara-negara yang mengalami pertumbuhan yang lebih dalam, menurun. Seperti Korea Selatan mengalami kontraksi sebesar minus 2,9%, Amerika Serikat minus 9,5%, Jerman minus 11,7%, Singapura minus 12,6%. Meskipun demikian, sudah ada beberapa negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif seperti Vietnam sudah positif 0,36%, dan bahkan Cina, di mana tempat berawalnya musibah COVID-19, ini sudah positif 3,2%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Timur untuk triwulan kedua akan dirilis Badan Pusat Statistik pada tanggal 5 Agustus lusa ya, tahun 2020. Penunjukan
Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara baru yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, tentunya memberikan harapan yang besar bagi kemajuan Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Meskipun wacana yang mengemuka adalah IKN baru sebagai provinsi tersendiri, namun manfaat terbesar akan dapat diperoleh dan dinikmati oleh Kalimantan Timur dan juga provinsi-provinsi yang ada di dan di sekitar Kalimantan Timur, terutama untuk Kalimantan secara keseluruhan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Peningkatan aktivitas perekonomian terutama pada pertanian tanaman pangan, perdagangan, transportasi, industri manufaktur, konstruksi, jasa perhotelan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan. Sedangkan untuk Indonesia, hal ini akan berdampak positif bagi pemerataan pembangunan antar wilayah. Karena sejak tahun 1980 atau lebih kurang 40 tahun yang lalu, sekitar sampai sekarang maksudnya, masih sekitar 80% produk domestik bruto di Indonesia ini didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera. Saya berpikir ketimpangan ini perlu secara serius untuk dicarikan jalan keluarnya, karena dimanapun wilayah negara Republik Indonesia ini harus diperlakukan sama, tidak ada sebuah diskriminasi karena jumlah penduduk atau populasi yang ada di wilayah tersebut. Untuk mengantisipasi agar pemindahan ibu kota baru dapat berkontribusi maksimal bagi pembangunan ekonomi Kalimantan Timur, maka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur sudah diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing, pembangunan kawasan-kawasan industri, dan pembangunan infrastruktur yang handal dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan berwawasan lingkungan. Kebijakan pembangunan tersebut haruslah dituangkan dan sudah dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Pelaksanaan acara Government Roundtable yang digagas oleh Markplus Incorporated pada hari ini diharapkan untuk menajamkan dan melengkapi dan mendapatkan informasi-informasi untuk sebagai bahan kebijakan yang sudah disusun oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan Timur. Melalui pengalaman panjang selama lebih dari 30 tahun dan kompetensi dalam bidang konsultasi, riset, pasar, pendidikan, dan media, saya yakin bahwa Markplus Incorporated yang dinaudai, yang didirikan dan dimiliki oleh Pak Hermawan ini pasti akan memberikan banyak manfaat dan inspirasi bagi masyarakat Kalimantan Timur ke depan. Saya kira itulah yang highlight yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dielaborasi dan diberikan tambahan pandangan dan pemahaman bagi para peserta seminar atau webinar atau apapun namanya melalui virtual
conference ini pada hari ini tanggal 3 Agustus 2020. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.